Sudah 10 tahun ini ya bertani di sini ya. Sudah 10 tahun? Iya, 10 tahun, kurang lebih. Iya. Ya. Awalnya tanam apa Pak di sini? Pertama ubi kayu. Ya. Pertama ubi kayu? Pertama ubi kayu, tapi karena ada babi hutan. Iya. Ya. Jadi kita ada apa namanya, ada gangguan. Jadi terpaksa kita beralih ke komunitas yang lain. Berarti dulu sempat diserang babi hutan ya, Iya, Pak? serang di babi hutan. Oke, jadi itu ceritanya bagaimana Pak? Kenapa bisa tertarik masuk ke bidang pertanian ini Pak? Pertama kan apa namanya? Pertama alam mendukung. Ya. Kita bercocok tani di sini, nah, itu alasan. Kemudiannya apa namanya? Bagaimana supaya kita juga kalau kita tanam sendiri, baru nikmati sendiri, lihat sendiri, ya saya kira itu senang sekali. Iya. Nah, itu anunya itu. Kenapa orang di sana bisa, kenapa di sini tidak? Tidak. Nah, itu. Iya. Padahal alam mendukung. Iya, alam mendukung. Iya. Tanah di Sumarorong ini begitu subur ya. Iya, begitu subur. Ketika diolah dengan bagus, ya pasti tidak. Akhirnya terjun ke dunia pertanian ini. Berarti 10 tahun yang lalu Pak ya, iya, dimulai? 10 tahun, iya. 10 tahun yang lalu. Dan saya sudah berapa komunitas yang saya coba di sini, semua cocok. Mulai dari ubi kayu, pertama itu kan ubi kayu. Iya. Kemudian lombok, berhasil juga. Iya. Hanya tidak ada gambar-gambarnya itu. Jadi sekarang ini tanam apa Pak di kebunnya? Sekarang kembali ke jagung lagi. Jagung. Jagung karena memang pasaran luar biasa. Oh, ya. sekarang pasar jagung ya. lebih ini ya. Lebih cepat. Ya, ini berapa pohon Pak jagungnya sekarang? Ini kira-kira saya tidak tahu persis ya, tapi yang jelas ini jarak 80 kali 40 lah. Ya. 80 kali. Iya. 40 cm. 80. Iya. Jadi antara barisan itu 40 cm. Iya. Nah, dari awal sampai sekarang Pak, kira-kira apa ya kendalanya dalam bertani di Sumarorong ini? Kendalanya pertama di sekitar ini kan masih jarang yang yang fokus ke petani. Oh, iya. Ya ada, ya mungkin ada petani tapi tidak fokus ke sana. Mungkin setelah bertani ya kerjaan lain lagi. Ya, tapi setelah melihat Bapak katakanlah sukses di dunia tani ini, bagaimana respon masyarakat? Ya sudah ada ada perubahan. Iya ada, sudah banyak yang datang lihat-lihat bagaimana. Iya. Dan saya kira setelah saya bertani di sini kurang lebih 10 tahun, ya sudah ada beberapa yang tertarik juga. Tapi ya kendalanya di sini karena memang tanah butuh pengolahan. Oh iya. Ya harus butuh pupuk kandang. Nah ini yang jadi kendala kita di sini, karena kita harus bawa dari Polowali, pesan di Polowali. Oh, jadi pupuknya dari Polowali? Ya, pupuknya dari Polowali. Dari Mamasa sendiri memang susah. Ya. Susah produksi pupuk atau bagaimana Pak? Kenapa harus dari Polowali pupuknya? Ya, di Polowali kan memang lebih banyak ya. Ya. Oh, memang produksi Polowali lebih tinggi daripada. Walaupun sudah ada di Mamasa peternak, tapi masih sedikit. Iya, belum mencukupi kebutuhan kita di. Iya. Terus mungkin untuk pemasaran hasilnya ini kemana Pak biasanya? Ya baru di sekitar sini. Seandainya ini sudah dalam volume banyak, katakanlah ada berapa orang, sudah bisa kita lempar keluar. Tapi kan ini. Berarti untuk saat ini masih dijual-jual di daerah sini. Di daerah sini juga. Iya. Dan biasanya 1 minggu setelah panen sudah selesai, habis. Luar biasa ya. Karena tidak langsung habis. Langsung habis, iya. Biasanya berapa bulan sekali panennya Pak? Ini sudah mau ke 4 kalinya ini dalam 2022-23. Iya. Jadi 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali ya? 3 kali dalam 1 tahun. Jadi kan sudah masuk 2023 ini.
Nah ini Tapi itu Mi. Jadi saya tidak tidak ada waktu yang pre ini. Setelah panen, mungkin panen saya ini hari, dua hari ke depan saya sudah langsung tanam karena memang sudah siap. Oh. Jadi sarani sudah siap semua di sini. Berarti non-stop Pak ya? Iya, non-stop, iya. Habis Jadi panen bibit langsung. yang saya mau tanam ini sudah siap di atas. Pupuk yang saya mau pakai, ya sudah ada di dalam. semua. Iya. Jadi tidak ada kendala. Jadi benar-benar non-stop. Iya. Habis panen langsung tanam. Langsung tanam. Iya. Jadi tidak ada, makanya tadi itu pengolahan itu tidak ada perlu untuk penyemprotan karena memang sudah bersih toh. Nah, kalau ada waktu pre, berarti rumput sudah naik lagi. Jadi memakan biaya lagi. Iya. Iya. Pokoknya nanti teman-teman harus berkunjung ke sini di Sumarorong, melihat-lihat hasil perkebunan dari Bapak ini yang benar luar biasa. Jadi ada Jadi ada berapa komoditi saya termasuk jagung, ubi jalar, Iya. dan juga ya kalau sayur-sayurnya ya enggak hanya ada sawi-sawi juga. sawi kan berapa hari saja itu ya untuk mengisi toh. Iya. Iya. Untuk seling itu. Iya. Berarti selain jagung ada tanaman lain? Iya, ada tanaman lain ya. Ada ubi jalar, ada ubi jalar juga. Ada sayur-sayuran. Iya. Luar biasa ini. Jadi salah satu kenapa saya tertarik tuh menanam ada berapa komoditi supaya kita tidak bosan. Ya, itu alasannya. Alasannya itu ya. Supaya tidak bosan. Tidak bosan. Dan itu resikonya kurang. Ya, maksud saya artinya risiko kegagalan itu kecil. Kecil. Ya, karena mungkin kita gagal di jagung, tapi Masih kan ditunjang lagi yang komoditi yang lain. Jadi contoh kalau misalnya kita tanam hanya jagung, gagal jagung tidak ada lagi tidak ada yang setidaknya kalau menutupi. Satu gagal masih ada yang lain. Iya, kalau ada berapa community akan saling namanya. Jadi tidak begitu drop kalau misalnya ada yang Jadi gagal. pertama itu kenapa saya tertarik untuk menanam community yang lebih dari satu. Pertama kita tidak bosan. Ke lapangan. Kemudian ya risikonya memang kecil misalnya. Iya. Risiko kegagalan itu kecil. Karena mungkin kita gagal di jagung tapi ditunjang yang lain, apakah sayuran atau yang lainnya. Jadi saling Iya. Luar biasa Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk kami generasi muda Mamasa khususnya di dunia tani ini Pak? Iya, saya kira kita dorong pemuda-pemuda yang kita di Mamasi supaya kalau memang dia mau bertani kita harus fokus. Supaya ada kita jadi kalau kalau kita fokus bertani saya kira itu pasti kita raih. Bisa ya. Mungkin ada gagal tapi itulah itulah dinamikanya iya. Luar biasa Pak. Jadi dan bertani itu saya kira enak sekali. Nah, kita sebagai pelakunya, kita sebagai teknisinya, ya kita sebagai produsennya, konsumennya tidak ada, penikmatnya, jadi tidak ada. Penontonnya, pelakunya. Ya pertama saya itu tertarik sekali. Kenapa itu? Kan kita ini kan seharusnya mensuplai, Mamasa ini kita harus mensuplai ke katakanlah ibu kota, katakanlah tapi sampai sekarang ini sayuran masih ada datang dari luar. Ini bagaimana ke depan itu supaya sayur yang datang itu kita ya bukan dilarang tapi kita memperkecil lah. Kita pangkas lah jalur perdagangan dari luar. Iya, karena memang itu juga sudah lama sekali jadi bahan perbincangan. Kenapa orang Mamasa itu masih beli sayur dari luar, masih beli bawang dari luar? Kenapa bukan orang Mamasa yang tanam sendiri, hasilkan sendiri? Biar jalur perdagangan luar itu dipangkas. Itu. Jadi pastinya kan kita itu potensi tidak kalah dari daerah lain sebetulnya. Di Malino, di Enrekan kita terkalah, Tapi itulah bagaimana anak muda kita itu kita fokus. Kalau memang kita mau tertarik di pertani, mari kita. Intinya tipsnya itu fokus ya. Iya fokus. Kalau memang niat terjun ke dunia pertanian, pokoknya mulai sekarang. dan jangan tunggu lagi. Fokus. Iya. Kapan lagi kalau bukan sekarang dan siapa lagi kalau bukan kita? Saya kira itu. Luar biasa ya.
Ya mungkin cukup sekian Pak diskusi kita hari ini. Ya kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih karena bersedia diterima di kebun Bapak untuk belajar bersama sini. Mungkin lain waktu kami akan berkunjung kembali dan belajar di kebun Bapak. Terima kasih. Oke sahabat YouTube, cukup sekian video kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya hanya di channel YouTube Trimono Group. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.